pemirsa She Magazine di Berita Satu, apa kabar? So happy to be here. Kembali lagi kita untuk ngobrolin soal perempuan dan juga isu-isu yang menarik bagi perempuan tentunya di She Magazine. Bareng saya Vina Muptadi dari Maryland. Dan juga bersama saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Apa kabar pemirsa She Magazine? Kalau cuaca kayak begini kayaknya sudah mulai berubah nih. Yang pertama, berubah cuaca kita harus siap-siap yang namanya menghadapi flu. Tapi berubah cuaca ini juga alam juga berubah banyak sekali. Misalnya daun-daun yang mulai menguning di Amerika dan ada event-event lain juga ya, Vin? Iya dong, karena sekarang ini di Amerika Serikat sudah memasuki musim gugur, sudah mulai agak dingin, kemudian cuaca juga kayak tadi Ian bilang menguning. Terus ada season-seasonnya juga kan, kayak misalnya musim gugur ini banyak apel. Jadi aku suka tuh bawa anak-anak untuk pergi apple picking karena aktivitasnya menarik dan juga aman karena di luar ruangan. Kegiatan yang sangat menarik dan tentunya di She Magazine kita akan awali dengan prestasi dari berbagai perempuan di seluruh mancanegara. Diaspora asal Indonesia di Maryland, Amerika bernama Nia English mendirikan usaha cuci baju kiloan di Depok. Pengelolaan dan profitnya diserahkan kepada komunitas waria lansia agar mereka lebih mandiri dan berdaya. 15 perempuan Kenya, banyak di antara mereka lansia, mengikuti kelas Taekwondo 2 kali seminggu di pemukiman kumuh Korogocho yang rawan kekerasan. Tujuannya adalah melindungi mereka dari kemungkinan kekerasan seksual. Atlet Chicago Star Candace Parker menempati ranking ke-22 dalam daftar Sports Pro 50 Most Marketable tahun 2021. Lebih tinggi dari LeBron James. Tahun ini Parker menjadi perempuan pertama yang muncul di sampul video game NBA. Sejauh mana komputer bisa memahami bahasa manusia, itu yang sedang diteliti lebih lanjut oleh peneliti asal Indonesia, Dery Wijaya, yang meneliti di Boston University di Massachusetts. Wah, Dery ini pinter banget loh pemirsa. Bersama timnya, ia mengembangkan sejumlah proyek yang tujuannya adalah berusaha untuk memahami lebih baik lagi seperti apa sih komputer ini bisa mengerti ujaran atau kata-kata yang diucapkan atau yang ditulis oleh manusia. Dan bahkan proyeknya ada yang dapat dana hibah jutaan dolar. Kita lihat. Pernahkah Anda membayangkan masa depan seperti apa jika komputer bisa mempelajari bahasa manusia? Ini sebenarnya tidak terlalu jauh, menurut Dery Wijaya, lektor di Boston University, Massachusetts yang mendalami bidang Natural Language Processing. Selain dari penting dari segi future goal gitu kan, banyak immediate application-nya juga. Salah satunya yang sering kita pakai sehari-hari, misalnya Siri, atau chatbot, atau bahkan kalau kita nge-Google, ngomong ke Google dalam bahasa orang ya, tapi Google-nya kan harus bisa nyari dokumen-dokumen yang sesuai dengan pertanyaan kita gitu. Namun bahasa sebagai produk budaya terus berubah dan jadi tantangan bagi para ilmuwan komputer. Kalau untuk bahasa yang informal seperti bahasa gaul atau bahasa alay, memang lebih susah buat komputer karena kebanyakan sistem komputer itu dilatihnya untuk belajar bahasa formal. Natural Language Processing adalah cabang dari ilmu komputer dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang mengembangkan kemampuan komputer untuk memahami bahasa alami yang digunakan manusia. Bagi dari kecil, kedua bidang ini sudah jadi santapan sehari-hari. Lingkungan waktu kecil, bapak saya itu sastra, bahasa dan sastra Indonesia, dosen. Karena kan di Malang ya, waktu zaman segitu tuh semua orang pakai bahasa Jawa. Tapi bapak dan ibu waktu itu insist ngomong ke kita pakai bahasa Indonesia, yang baku lagi. Kenapa otak manusia itu bisa beradaptasi gitu loh. Sepanjang karirnya, Dery mempelajari tentang ilmu komputer di sekolah-sekolah ternama di Singapura dan Amerika Serikat. Tahun 2018, proyek openframing.org, besutannya dan kolega di Boston University memperoleh hibah $1 juta atau sekitar 14,3 miliar rupiah dari National Science Foundation. Dery bekerja sama dengan rekan dari Departemen Komunikasi. Dery and I have this idea to create a user-friendly, interactive website
So users, researchers, especially social science researchers, if they want to do computation analysis to understand media content or other communication text like social media, speeches. So our website provides a way for them to do the analysis. Program ini tersedia dalam 100 lebih bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Meski berbeda latar belakang, Dari bisa menjembatani berbagai bidang ilmu. So she can always explain what she did, the rationale of the algorithms, the mechanism, in a way that even me without a computer science background can understand. Bekerja di bidang yang kerap didominasi laki-laki, Dari mengingatkan pentingnya kesetaraan kesempatan dalam menekuni bidang ilmu pengetahuan. Kalau misalnya yang bikin teknologi itu cowok semua, akibatnya apa? Yang kebutuhan yang cewek, misalnya cewek lebih membutuhkan misalnya application untuk safety. Kalau yang bikinnya cowok gitu, yang bikin engineer-nya semua cowok, mereka nggak ngerti. Dari Boston, Massachusetts, Virginia Gunawan, Rifandi Astono, Supriyono, VOA. Dari ini juga rajin dan pandai mencari beasiswa. Setelah lulus dari NUS Singapura, ia kemudian melanjutkan program PhD di Carnegie Mellon University, kemudian melakukan postdoc di Universitas Pennsylvania sebelum akhirnya sekarang menjadi peneliti di Boston University. Waduh, perempuan ini sangat membanggakan ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi penonton She Magazine semuanya. Dan tentunya kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih bersama She Magazine, Sharing and Empowering. Dan di tengah krisis climate change seperti ini atau krisis iklim, kita tahu bahwa ini kan semakin parah. Tapi peneliti melakukan penelitian yang mencari solusi energi bersih yang bisa menurunkan dampak atau krisisnya ini. Iya, tentunya berusaha mencari solusi yang tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga murah gitu kan, dan aksesnya luas, dijangkau oleh banyak orang. Ini juga yang sedang diupayakan oleh seorang peneliti yang ada di Amerika bernama Nur Titan Putri Hartono, yang menjadi peneliti di MIT di Massachusetts. Langsung aja kita lihat seperti apa nih proyek yang dikembangkan ya dalam tayangan berikut ini. Seru banget sih, kayak nyampur kayak gimana ya kalau misalkan aku tambahin itu, oke, kayak order material baru kita coba gitu, mari kita coba kayak Siska Call gitu. Ceria dan humoris, itulah kesan setelah bertemu dengan Nur Titan Putri Hartono di kampus Massachusetts Institute of Technology di Boston, Amerika Serikat. Titan adalah peneliti di Laboratorium Photovoltaik MIT. Sejak 2016, ia fokus mengembangkan material panel surya yang lebih murah dan efisien. Karena saat ini kan harganya mahal banget nih, dan susah banget kalau misalkan kita pengen punya di Indonesia. Itulah yang mendorong Titan menekuni penelitiannya. Pemerataan akses listrik di Indonesia menurutnya bisa banyak terbantu dengan teknologi panel surya. Bukan saja karena ramah lingkungan, tapi juga karena itu nggak butuh transmisi dari Pulau Jawa gitu, tapi kayak kita bisa bangun di pulau tersebut gitu, kayak microgrid, terus orang-orang bisa langsung menikmati listriknya di tempat tersebut. Titan memulai pencarian material panel surya murah ketika mengambil studi pasca sarjana di MIT 5 tahun lalu. Tanpa jeda, perempuan asal Cimahi, Jawa Barat ini melanjutkan penelitiannya saat menempuh pendidikan doktoral di kampus yang sama. Kalau kita lihat panel surya di market gitu, kan rata-rata kebanyakan sekitar 80%-nya itu dari silikon gitu kan. Tapi silikon itu dia salah satu drawback-nya dia lumayan mahal. Nah, kalau perovskite ini dia diprediksi harganya bisa jadi lebih murah. Dan efisiensinya itu udah comparable sama silicon gitu, yang kayak research cell yang kecil size-nya itu kayak udah comparable sama silicon. Tapi ada satu challenge-nya itu adalah dia kurang stabil. Menemukan formula perovskite yang stabil menjadi fokus utama Titan dalam penelitian. Setelah membuat lebih dari 1.000 sampel, Titan akhirnya berhasil menciptakan komposisi perovskite yang 8 kali lebih stabil dari sebelumnya.
Namun, perjalanan untuk sampai pada tahap produksi massal sebagai bahan utama panel surya masih amat panjang. Sebenarnya kan sekarang tuh udah ada beberapa startup nih. Di Amerika Serikat ada, di Inggris juga ada, oleh profesor-profesor yang lumayan besar namanya di bidang ini gitu, yang mereka berusaha pushing ini ke manufacturing stage gitu. Aku sih berharapnya mungkin dalam 10 tahun ke depan mungkin kita bisa dapat visible produk gitu, produk yang beneran ada bentuknya. Mentor Titan dalam penelitian itu optimistis dengan manfaat hasil kerja keras Titan di laboratorium. Titan is definitely a very talented researcher. Titan always find ways to go through the hard problems. As much as I may have mentored her, she has been also teaching me with her great passion about science and technologies, as well as about her very organized, hardworking working style. Sun yakin penemuan Titan meningkatkan kemungkinan produksi skala besar teknologi panel surya baru. The new type of solar cell Titan has been working on. It is low cost, and it is very light-weighted, and it's flexible. So you can potentially put it on the top of your car. You can potentially put it on portable electronics. So this is a very significant piece of result, and it shines light in the commercialization of this new technology for the benefits of many of us. Penelitian itu belum usai. Setelah meraih gelar PhD dari MIT Juni lalu, Titan berencana melanjutkan kiprahnya ke Jerman untuk terus mencari solusi energi terbarukan yang murah dan mudah diakses masyarakat. Satu pesannya bagi siapapun yang ingin menapaki karir sebagai peneliti. Nggak apa-apa gitu kalau misalkan hari ini nggak produktif, atau nggak apa-apa kalau misalkan stuck gitu selama seminggu, 2 minggu, atau sebulan. Asalkan kayak kita selalu mikirin cara gimana jalan keluarnya, atau mencoba ngomong ke orang lain, itu kayak meskipun belum ketemu jawabannya, ya itu menurut aku itu kayak kita tetap ada progresnya. Ya, small step matters. Dari Boston, Massachusetts, tim VOA. Setelah meraih gelar PhD, ternyata Titan berencana untuk meneruskan kiprahnya ke Jerman untuk terus mencari energi terbarukan yang murah dan juga bisa dinikmati oleh semua orang banyak. Wah, luar biasa sekali ya. Sangat inspiring melihat kontribusi dan juga pencapaian para perempuan yang jadi peneliti di Amerika Serikat. Kita masih akan sharing dan empowering lagi, tetap di She. Pemirsa, welcome back di She Magazine Sharing and Empowering. Di tengah pandemi virus corona, kita harus lebih kreatif lagi nih kalau ingin misalnya rekreasi atau relax gitu kan. Ini juga yang dilakukan oleh beberapa keluarga di Amerika Serikat yang akhirnya memilih rekreasi pakai RV alias recreational vehicle. Ada nih beberapa di California dan Texas. Alasannya bukan hanya karena fleksibilitas, tapi juga kedua diaspora ini mengatakan juga alasan mereka bisa mengontrol kebersihan selama traveling ataupun jalan-jalan dengan RV ini bisa mereka kendalikan. Kita belum confidence, kita belum berani gitu untuk naik pesawat atau naik public transport yang ketemu banyak orang, itu kita masih pikir-pikir gitu. Terus tapi kita udah desperate banget, aduh gimana nih caranya gitu kan. Setelah lebih dari setahun bekerja dari rumah karena pandemi dan hanya berlibur di sekitar kota tempatnya tinggal, Ambar Briastuti, diaspora Indonesia di Triburon, California, mulai merasa bosan. Bersama suami dan putrinya, Ambar memutuskan untuk berlibur dengan mobil rekreasi atau RV. RV menjadi pilihan karena putrinya yang berusia di bawah 12 tahun belum dapat divaksin, dan Ambar juga memiliki penyakit komorbid. Selama 5 hari, mereka mengunjungi Taman Nasional Joshua Tree dan Death Valley di California. RV yang disewa memiliki dapur untuk memasak karena mereka masih ragu untuk makan di restoran.
Nah, kalau yang kita coba di sini gitu, kita coba yang ada toiletnya. Karena ada anak kan, dia ribet banget kalau toilet. Udah kayak ada toiletnya, terus tempat tidur. Seperti Ambar, Lydia Isnanto, diaspora Indonesia di Austin, Texas, juga memilih berlibur dengan karavan atau RV untuk menghindari resiko tertular virus corona. Yang paling important itu ya ada toilet sama bed sendiri sih. Gitu kan nggak perlu gonta-ganti hotel. Oktober tahun lalu, sebelum ada vaksin, bersama suami dan putranya yang saat itu berusia 8 bulan, Lydia berlibur di Palo Duro Canyon di Texas, Taman Nasional Sand Dunes, Colorado, serta ke New Mexico. Mereka menyiapkan makanan untuk dibawa selama 10 hari perjalanan karena merasa tidak aman makan di restoran. Kayak pindah rumah tuh beneran kayak pindah rumah. Memang ada challenge-nya dan juga ada repotnya sebelum pergi. But memorinya, waduh, worth it banget. Itu nggak akan terlupakan. Baik Lydia maupun Ambar sepakat berlibur dengan RV mudah dan nyaman. Menurut Ambar yang menyewa RV $120 per hari atau sekitar 1,7 juta rupiah, tak sulit mencari lokasi untuk parkir RV. Dilengkapi dengan fasilitas air, listrik, wifi, serta pembuangan sampah dan air kotor, ia membayar $25 untuk bermalam. Berlibur dengan RV juga memberi fleksibilitas dalam mengatur jadwal. Namun, yang paling penting bagi keduanya adalah memiliki kontrol terhadap kebersihan selama perjalanan. Yang paling aku khawatir itu karena bayi itu kan dia jilat semuanya gitu. Dan dia makan semuanya. Jadi to be able to control itu penting banget pas lagi pandemic. Able to control ya itu yang paling bikin peace of mind ya pas lagi travel. Pengalaman menikmati alam dari dekat dengan RV amat berkesan bagi Ambar dan keluarganya. Bahkan, kemudahan untuk menetap di mana saja membuat Lydia terpikir untuk kelak tinggal di RV. Tapi, yang memiliki mesin cuci dan pengering baju di dalamnya. Jadi RV park atau RV resort ini dia nggak menyarankan untuk jemur di luar. Jadi jemur di dalam. Dari Washington DC, Zulfian Bakar, Nia Iman Santoso, VOA. Pertunjukan dangdut digelar di Times Square, New York, menampilkan salah satu penyanyi dangdut Indonesia, Fitri Karlina, dan juga sejumlah tarian, gamelan, dan juga panggung gembira. Waduh, seru banget kayaknya ya ngebayangin Times Square yang memang udah heboh, banyak turisnya, rame, ditambah dangdut lagi. Nah, acara ini diadakan untuk sebagai grand launching yang namanya Cafe Dangdut. Meskipun kondisi fisik dari Cafe Dangdut itu sendiri sebenarnya masih dalam proses. Kita lihat aja gimana sih dangdut di Amerika. Penyanyi dangdut Fitri Karlina baru-baru ini tampil dalam acara seni dan budaya Indonesia di area Times Square, New York. Fitri tampil membawakan beberapa lagu termasuk lagu hits ABG Tua. Puluhan warga Indonesia bergembira menyambut penampilan Fitri sambil berjoget dangdut di depan panggung. Happy banget perjuangan kita selama bertahun-tahun untuk bisa membawa dangdut Goes to Amerika. Ini benar-benar adalah puncak pencapaian kita. Aku di sini bisa dibilang adalah pembuka jalan gitu. Kegiatan yang kita gelar dalam rangka Grand Launching Cafe Dangdut New York dan Indo Pop Movement di Times Square di seberang Red Cross, Red Stairs itu berjalan sangat baik dan mendapat sambutan cukup meriah dari warga masyarakat kita dan juga warga masyarakat yang memadati kawasan Times Square ini. Acara yang juga menampilkan berbagai pertunjukan tarian hingga fashion yang menampilkan karya desainer Indonesia, salah satunya desainer senior Hengki Kawilarang. Temanya memang batik benang bintik dari Kalimantan Tengah. Saya kolaborasi dengan teman saya Flo. Jadi Hengki Kawilarang X Flo coba mengangkat batik benang bintik khas Dayak dari Kalimantan Tengah. Walau acara ini disebut sebagai Grand Launching Cafe Dangdut New York, namun hingga saat ini belum ada bentuk fisik, tempat, dan lokasi dari Cafe Dangdut ini. Menurut pernyataan klarifikasi Cafe Dangdut New York yang diterima VOA,
Cafe Dangdut New York saat ini telah menyiapkan operasionalisasi Cafe Truck Cafe Dangdut New York, sembari memproses pengerjaan Cafe Shop Cafe Dangdut New York. Naratama, VOA, New York. Tuh kan, seru juga ya melihat dangdut menghibur warga di Amerika Serikat, tepatnya di kota New York. Dan kita tunggu nih nanti kehadiran Cafe Dangdut di kota tersebut. Akhirnya sekian dulu ya She Magazine untuk kali ini. Saya Vina Muptadi. Dan saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Tonton terus She Magazine hanya di Berita 1. Bye-bye.